Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Reja Noor Umboro selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, dan teman-temanku sekalian, hari ini kita akan membahas suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu tujuan berpolitik menurut Islam. Sebagaimana yang kita pahami, politik bukanlah satu-satunya hal penting dalam hidup. Namun, karena melibatkan banyak orang dan penuh intrik, seringkali terlihat lebih menarik dan ramai diperbincangkan. Dalam praktiknya, politik dianggap sebagai penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Fenomena ini erat kaitannya dengan kekuasaan yang ada di mana-mana. Bahkan dalam diri setiap individu, politik menjadi sorotan karena melibatkan perjuangan kekuasaan, negosiasi, dan kesepakatan. Nah, dalam konteks Islam, tujuan berpolitik memiliki landasan normatif yang disepakati oleh berbagai ulama, hampir semua ulama, yaitu hanya dua tujuan menurut Islam. Yang pertama adalah menegakkan Islam, yang kedua mewujudkan kesejahteraan umat. Politik dalam Islam tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hanya agama dan rakyat yang boleh mendapatkan manfaat dan kegiatan politik. Imam Ghazali menekankan bahwa memegang kekuasaan politik adalah nikmat besar. Namun nikmat ini hanya dapat dinikmati oleh pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pemimpin yang zalim sebaliknya akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus cerdik, harus pintar memilih pemimpin yang benar-benar tidak zalim kepada rakyatnya, yang benar-benar adil dan benar membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pentingnya politik dalam Islam ditempatkan satu tempat tingkat di bawah kerasulan. Ketaatan kepada pemimpin tertinggi harus diberikan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun Islam juga mengingatkan bahwa memegang posisi politik penuh dengan fitnah, dekat dengan penguasa, dapat mengakibatkan hilangnya agama, sehingga diperlukan bekal keimanan, keilmuan, dan mental baja yang sangat kuat. Maka Islam menekankan bahwa politik harus didasarkan pada agama. Politik yang terpisah dari agama dapat menjadi sumber konflik dan kekacauan. Penekanan utama dalam politik Islam ada pada penguasa dan kekuasaannya. Sedangkan aspek teknis diberikan keleluasan bagi umat Islam untuk berijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Politik yang bertauhid tidak akan bersetuju dengan sekularisme. Politik Islam menekankan pentingnya meletakkan agama sebagai landasan yang utama, menghindari politik steril dari intervensi agama. Jadi, politik Islam harus menjadi kekuatan yang menjalankan fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu menjaga tegaknya ajaran Islam dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apa makna dari ayat ini? Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Al-Makaras Ta'jim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Juhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Unib Islam Madinah, menjelaskan dari tafsirnya, yaitu setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka. Dia berfirman, taatilah Allah jalan hukum-hukumnya, dan taatilah Rasulullah dalam setiap perintahnya, serta taatilah setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Jika kalian berselisih dengan pemimpin karya dalam suatu perkara agama, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengundang kesudahan yang lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat. Semoga pemahaman kita tentang politik dalam Islam semakin mendalam dan memberikan pedoman yang jelas dalam mengemban tanggung jawab politik. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada kita semua dalam mengemban tanggung jawab politik ini. Amin. Untuk itu, menurut penulis, dalam dunia politik perlu adanya peran serta seorang ulama atau seorang tokoh muslim untuk mengatur dunia politik agar lebih baik. Gunakan politik sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan menjaga tegaknya sebuah agama, terutama Islam. Jangan hanyalah gunakan politik, gunakan kepemimpinan dan pemerintahan untuk menjaga dan memperkokoh adanya rasa persaudaraan dan memperkuat berdirinya agama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena datang kesalahan dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.